kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya aku akan hapuskan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bit-taubati wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah, tamu Allah yang dimuliakan, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memuji Allah. Tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan kita sering bahkan setiap waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji la azidannakum, akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita Allah perkenankan untuk diberikan kemampuan memenuhi panggilan Allah, menjadi tamunya, hadir di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian sholat Jum'ah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita yang senantiasa bersolat kepadanya, Allah perkenankan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang dhaif khususnya, marilah bersama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit, upayakan setiap waktu kualitas takwa kita bertambah. Karena dengan demikian insya Allah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya hitungan usia kita, nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mencapai titik tertinggi. Dan itulah bekal yang paling utama kita bisa selamat dunia sampai dengan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah dan taufiknya, sehingga diri kita akan mampu membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Serta dengan takwa Allah akan memberikan kepada kita suatu hadiah berupa ampunan, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wallahu a'lam bimuradihi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadamu furqan atau kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan akan aku ampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memberikan nikmat kepada kita dengan panca indera yang manfaatnya luar biasa. Di antaranya adalah penglihatan. Penglihatan adalah satu nikmat agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Karena dengan nikmat penglihatan inilah kita dapat melihat langsung keajaiban, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keindahan ciptaannya. Dan dengan nikmat ini pula kita dapat belajar membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah sekalian, nikmat ini akan berubah menjadi bencana ketika seorang hamba justru menggunakannya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah yang khatib sampaikan pada siang hari ini adalah nasihat untuk orang-orang yang masih gemar melihat gambar dan video yang berbau pornografi. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dengan melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah, baik secara langsung maupun melalui gambar atau video dan sebagainya, sungguh hal itu adalah salah satu bentuk kufur nikmat yang akan menjadi sebab kehancuran orang tersebut di dunia dan di akhirat kelak. Ketahuilah jamaah sekalian, melihat kepada hal-hal yang haram itu termasuk bentuk zina majazi atau zina yang masih dalam batas kiasan. Walaupun kiasan namanya zina, tentu ada dosanya, serta bisa merupakan wasilah atau perantara menuju kepada kemaksiatan atau zina hakiki atau zina yang sebenarnya, yang diwajibkan atas pelakunya menerima hukuman had atau menerima hukuman dera. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa maksiat pandangan yang dilakukan seorang hamba ini, selain tentunya mendatangkan malapetaka dan musibah, hal tersebut juga menyebabkan hal buruk lainnya kepada diri pelakunya. Di antara yang pertama adalah akan menghalangi diri mereka dari mendapatkan ilmu, susah menghafal, dan menjadikan kita malas untuk melakukan kebaikan. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, syakautu ila waqi' su'u hafadhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi li ma'asi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi', seorang sahabatku dan sekaligus guruku, tentang buruknya kualitas hafalanku. Maka Waqi' memberikan petunjuk kepadaku agar aku benar-benar meninggalkan maksiat kepada Allah. Beliau mengatakan, i'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi li ma'asi, dan sesungguhnya cahaya Allah itu tidak akan bisa mengalir
kepada orang-orang yang bermaksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, dengan melakukan maksiat pandangan, para ulama menyebutkan bahwa maksiat merupakan salah satu sebab terbesar hilangnya penjagaan kita terhadap sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat wallahu a'lam bimuradihi. Maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Seseorang yang mengikuti nafsu syahwatnya dengan melihat hal-hal yang Allah haramkan dan berbau pornografi, maka di antara konsekuensinya adalah telah disebutkan pada ayat tersebut, yaitu ketidakperhatian orang tersebut terhadap perkara sholat serta bermudah-mudahan dalam menyia-nyiakannya. Artinya kurang peduli terhadap wajibnya sholat. Yang ketiga, maksiat pandangan juga bisa menjadi sebab terhalangnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kama anna taqwallahi majlabatun lirrizqi fatarkut taqwa majlabatun lil faqri famastujliba rizqullahi bimithli tarkul ma'asi. Takwa kepada Allah adalah menjadi kunci pembuka pintu rizki, sedangkan lalai dalam takwa maka dapat mengundang kefakiran. Rizki hanya akan mengalir ketika seorang menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagi siapa saja yang masih berada dalam dosa tersebut, gemar melihat gambar dan video yang berbau pornografi yang Allah haramkan, hendaknya dirinya segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ketahuilah bahwa taubat yang benar-benar maka akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun namanya manusia terkadang masih khilaf dan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang penting tidak disengaja, maka Allah Maha Pengampun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, dan menyukai orang-orang yang senantiasa bersuci. Hadirin, demikianlah khutbah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, semoga Allah mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im tafaddal fabarik bi jalalika wa kamalika ala zaidi batik wa ashrafi ubadik سيد العرب والعزم وإمام الضيبات والحرم ومنبع الغلم والحلم والحكم أبي القاسم
سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.